Oke, baik. Selamat datang. Eh, Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak yang berjudul Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML. Next. Oke, baik. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota kelompoknya ada Berliano Ridho Pratama, kemudian ada Ferdian Handoko, yang ketiga ada Muhammad Arabi Guti Pasha Syafi'i, yang keempat ada Irgi Arfian, yang kelima ada Alvin Andrianto Ciputra, yaitu saya sendiri. Next. Oke, daftar isi atau hal-hal yang akan kami bahas. Ya, ada 4. Yang pertama, apa itu UML atau Unified Modeling Language? Yang kedua, apa saja jenis-jenis diagram pada UML? Kemudian yang ketiga, apa fungsi dari masing-masing diagram UML? Kemudian yang terakhir, apa contoh sederhana dari setiap diagram UML? Next. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi pertama-tama sebelum masuk lebih jauh, tentu kita harus mengenal apa itu UML. Jadi, UML itu merupakan akronim dari Unified Modeling Language, sebuah standar untuk memodelkan bahasa yang membantu pengembangan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membuat konstruksi, dan dokumentasi dari sebuah sistem. Nah, UML ini berisi notasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku dari sebuah sistem, termasuk berbagai aspek seperti kelas, objek, hubungan antara objek, dan perilaku sistem. Nah, tujuan utama dari UML adalah memvisualisasikan bagaimana sebuah sistem didesain, sehingga UML akan membantu memberikan gambaran dari sebuah sistem dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dibayangkan. UML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan sebuah bahasa visual. Next. Nah, jadi UML ini memiliki beberapa fungsi. Contohnya seperti yang pertama, sebagai bahasa permodelan visual yang memberikan gambaran kepada pengguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam pemrograman ataupun proses umum rekayasa. Yang kedua, sebagai sarana yang dapat menyatukan informasi-informasi terbaik dalam permodelan. Ketiga, memberi gambaran model atau sebagai bahasa permodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem yang dirancang. Yang keempat, selain dapat memberikan gambaran model untuk sistem software, UML juga dapat memodelkan atau memvisualisasikan sistem berorientasi objek. Yang kelima, bisa memudahkan para penggunanya untuk membaca sebuah sistem. Lalu UML juga dapat berguna sebagai blueprint yang nantinya akan menjelaskan informasi lebih detail dalam sebuah perancangan berupa coding pada suatu program. Dan yang terakhir, UML bisa digunakan sebagai alat transfer ilmu mengenai sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer yang lain. Next. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis diagram UML. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke dalam tahap pembahasan jenis-jenis diagram UML itu sendiri, yang perlu kita ketahui adalah bahwa sebelum tahap melakukan coding atau membuat perangkat lunak, kita harus terlebih dahulu mendesain perangkat lunak tersebut menggunakan bahasa visual agar lebih mudah dipahami oleh pengguna atau user. Nah, sementara kalau kita melakukan coding itu kan yang bisa paham itu kan hanya dua. Yang pertama ya programmer, yang satu lagi itu adalah bahasa mesin atau mesin itu sendiri. Sementara orang luar ataupun orang yang awam IT itu tidak paham tentang apa yang perlu kita buat. Maka dari itu, kita perlu menggunakan UML. Nah, untuk jenis UML yang pertama adalah use case diagram.
Jadi use case diagram adalah sebuah jenis UML yang digunakan untuk mendeskripsikan antara aktor atau user dan juga sistem. Interaksi antara sistem dan juga aktor. Nah, bisa kita lihat di slide ini. Di sini ada dua buah aktor yang mengilustrasikan sebuah user. Yang pertama adalah food kritikus ya, atau kritikus makanan, dan yang kedua adalah chef. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dua aktor atau dua user ini itu mereka berinteraksi pada sebuah sistem. Dalam hal ini adalah sistem restoran, di mana chef dalam hal ini adalah memasak makanan, lalu yang kedua kritikus makanan dalam hal ini adalah membayar makanan, memakan makanan, dan juga meminum wine atau minuman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kecil dari penggunaan use case diagram. Untuk sebagai contoh besarnya itu sendiri, use case diagram dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pengguna dan juga sistem itu lebih lanjut. Misalkan, yang sering dipakai adalah menjelaskan antara sistem ATM, Automatic Teller Machine, dengan user. Bagaimana cara pengguna itu masukkan uang di ATM, bagaimana cara pengguna itu mengambil uang di ATM, memasukkan kartu, menginput PIN, dan juga bagaimana proses ATM itu dapat mengeluarkan uang, itu dapat mudah digunakan, dapat mudah dijelaskan menggunakan UML itu sendiri. Nah, yang kedua adalah activity diagram. Nah, apabila tadi use case diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan interaksi antara aktor dan juga sistem, sementara activity diagram ini adalah menunjukkan antara aktor dan juga sistem dalam bentuk alur, yang artinya dia dari awal hingga akhir. Nah, kata kuncinya adalah dari awal hingga akhir. Artinya di sini ada step mulai dan juga step finish. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi di sini ada flowchart ya, bentuk flowchart. Yang pertama ada lingkaran dengan warna hitam sempurna. Ini artinya adalah step mulai. Step mulai ini menunjukkan adalah user atau aktor pertama kali menggunakan sistem. Lalu di sini ada flowchart selanjutnya aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan juga di sini ada sebuah pengkondisian ya, step pengkondisian. Artinya apabila itu benar, maka itu lanjut ke step berikutnya. Apabila salah, itu balik ke step sebelumnya dan seterusnya sampai akhirnya akan finish ke final step, yaitu yang ditunjukkan lingkaran dengan lingkaran lagi di dalamnya. Nah, activity diagram ini digunakan untuk menunjukkan proses awal hingga akhir. Misalkan nih, kita buat sistem login. Nah, itu ditunjukkan di awal. Kita login, masukkan username, masukkan password, lalu ketika klik tombol finish, itu akan terlihat semuanya. Setelah kita melakukan tombol finish, itu apa ending dari sistem itu. Seperti itu. Itu adalah contoh dari activity diagram. Selanjutnya adalah sequence diagram. Nah, kalau tadi activity diagram itu menunjukkan berdasarkan waktu, kalau tadi activity diagram itu menunjukkan berdasarkan alur proses kerja, sementara sequence diagram ini lebih menunjukkan berdasarkan waktu, di mana interaksi antara aktor dan juga sistem itu kan pasti ada yang namanya waktu berjalan, waktu mulai, waktu jeda, hingga waktu akhir. Nah, sebagai contoh, di sini ada ilustrasi, ada customer, lalu ada waiter, dan juga ada chef di sini. Customer memesan makanan, artinya dia melakukan request terhadap waiter. Di sini ada order ya, dia request terhadap waiter. Lalu waiter di sini dia melakukan response. Jadi ada dua step, yaitu request dan juga respond. Dia memberikan respon, yaitu menyajikan sebuah wine terlebih dahulu. Nah, ini artinya sebagai waktu tunggu ya, sebelum makanan itu tiba. Artinya dia minumannya tiba terlebih dahulu, minuman pembukanya. Lalu yang kedua adalah makanan yang tiba. Yang ketiga adalah membayar, seperti itu. Nah, di sini sebelum makanan itu tiba, di sini ada step yang namanya menyajikan minuman pembuka atau wine di sini contohnya. Ini adalah sebuah contoh asinkronus. Nah, mungkin contoh ini akan digunakan apabila teman-teman nanti mengembangkan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman back-end seperti Node.js. Itu nanti akan ada yang namanya asinkronus dan juga await. Jadi sebelum menunggu, maka akan ada step yang dilakukan seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram adalah salah satu bentuk UML yang menerapkan konsep Object Oriented Programming atau pengobjekan dalam bentuk dunia nyata. Jadi ini mirip seperti konsep OOP yang terdapat dalam bahasa pemrograman seperti Java ya contohnya. Itu kan dia pakai OOP. Nah, di mana kelas diagram ini tuh dia mengibaratkan sebuah komponen-komponen dalam sistem itu seperti dunia nyata. Misalkan ada atribut, lalu ada behavior ya atau ada perilaku. Sebagai contoh, di sini ada atribut komponen, ada kelas komponen. Di dalam kelas komponen di sini ada atribut operation, ada operasi, lalu ada behavior atau perilaku seperti menambahkan, lalu menghapus, dan juga karena dia itu menggunakan prinsip OOP, artinya dia bisa menerapkan prinsip-prinsip OOP seperti inheritance atau pewarisan kelas. Nah, di sini kan dia mewariskan ya kelas komposit dan juga kelas leaf. Dia mewariskan kelas komponen atau dalam kata lain kelas komposit dan juga kelas leaf ini adalah anak atau child dari kelas komponen itu sendiri. Nah, kelas diagram ini bisa digunakan untuk memodelkan database ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat program dan membutuhkan database, itu nanti akan dibuat atribut. Misalkan atributnya itu nama, lalu ada name, ada alamat. Lalu untuk operasinya itu ada create, insert, update, dan juga delete. Nah, seperti itu contoh penerapan dari kelas diagram di dalam konsep database ya. Nah, selanjutnya adalah komponen diagram. Nah, komponen diagram ini adalah diagram UML yang menunjukkan antara komponen sistem dengan komponen lainnya. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya, dalam hal ini Node.js, itu setiap berkas di dalam Node.js itu adalah suatu komponen atau disebut sebagai modul. Nah, modul ini dapat dihubungkan dengan modul yang lain. Sebagai contoh, di sini ada user ya, aktor dalam hal ini. Di sini ada workstation, lalu di sini ada komponen web browser. Nah, komponen web browser ini kita breakdown lagi dalam bagian bawah. Itu ada web server. Di dalam web server ini ada presentation layer, lalu ada database layer. Nah, apabila database layer ini di breakdown lagi, maka di sini akan muncul sebuah komponen baru, yaitu database server. Dalam hal ini bisa MySQL ataupun database yang lainnya. Jadi ini menunjukkan seperti komponen yang terikat satu sama lain di dalam aplikasi. Penggunaan komponen diagram ini diperlukan apabila nanti teman-teman mengembangkan suatu perangkat lunak yang menghasilkan suatu file yang banyak. Nah, dibanding kita menulis satu file yang utuh ya, itu kan bingung nih. Lebih baik itu dipisah dalam komponen masing-masing yang berbeda, supaya nanti apabila ada maintenance, apabila nanti ada programnya itu diserahkan ke developer lain, itu akan lebih mudah dalam menanganinya. Oke, selanjutnya adalah apa fungsi dari masing-masing diagram UML. Untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing diagram UML. Next. Diagram pertama yaitu use case diagram. Fungsinya adalah pertama, digunakan untuk mempresentasikan kasus-kasus penggunaan sistem termasuk kebutuhan dan persyaratan penggunaan. Kedua, menunjukkan bagaimana sistem digunakan oleh pengguna dalam situasi tertentu. Dan ketiga, membantu para pengembang untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan tersebut. Baik, yang kedua yaitu activity diagram. Fungsinya adalah pertama, digunakan untuk merepresentasikan kasus-kasus pengguna sistem termasuk kebutuhan dan persyaratan pengguna. Kedua, menunjukkan bagaimana sistem digunakan oleh pengguna dalam situasi tertentu. Yang ketiga, membantu para pengembang untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan tersebut. Next. Yang ketiga ada sequence diagram. Fungsinya pertama digunakan untuk mempresentasikan interaksi antara objek dalam sistem, termasuk pesan dan respons yang dikirimkan secara antara objek. Kedua, menunjukkan urutan pesan yang dikirimkan antara objek dan respons yang diberikan. Dan ketiga, membantu para pengembang untuk memahami interaksi antara objek dalam sistem dan memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar.
Keempat, ada kelas diagram. Fungsinya pertama, digunakan untuk merepresentasikan struktur sistem, termasuk kelas, atribut, dan metode yang digunakan oleh kelas tersebut. Kedua, menunjukkan hubungan antara kelas-kelas seperti pewarisan dan asosiasi. Dan ketiga, membantu para pengembang untuk memodelkan struktur dan hubungan antara kelas dalam sistem. Kelima, ada komponen diagram. Fungsinya yaitu pertama, memvisualisasikan komponen dari suatu sistem. Kedua, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineering. Dan ketiga, menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Selanjutnya adalah contoh sederhana dari setiap diagram UML yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baiklah, balik lagi dulu. Sorry. Sekarang apa contoh sederhana dari setiap diagram UML? Lanjut. Yang pertama adalah use case diagram. Visual dari diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna untuk menunjukkan skenario atau interaksi antar pengguna dan sistem. Selanjutnya adalah activity diagram. Tujuan visual diagram ini untuk membantu para pengembang agar lebih mudah memahami alur kerja sistem dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam proses yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya, yang ketiga adalah sequence diagram. Tampilan diagram ini membuat lebih mudah untuk memahami interaksi antara objek-objek dalam sistem dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam sistem. Selanjutnya adalah kelas diagram. Diagram ini membantu para pengembang untuk memodelkan struktur dan hubungan antara kelas dalam sistem, di mana setiap kelasnya memiliki fungsinya masing-masing yang akan ditampilkan pada diagram kelas ini. Yang terakhir adalah komponen diagram. Tujuan tampilan visual diagram ini adalah agar lebih mudah bagi para pengembang untuk memahami struktur fisik, sistem, dan mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam implementasi sistem. Ya, sekian dari... Baik. Ya, baik. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Dari aku sendiri sudah cukup untuk itunya, pembahasannya. Oke, ada lagi sebelum kita mengakhiri? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.